Ini pertanyaan pribadi gue nih. Kan Islam itu penyempurnaan semua agama berarti ya. Iya, Sebelum Quran ada Bible. iya, Sebelum Bible ada Taurat. Taurat. Berarti sebelum Al-Quran udah ada Bible yang tertulis dong. Hmm, Oke. Islam menyempurnakannya. hmm. Oke. Teman-teman, ada cuplikan video yang menarik ketika saya lagi scroll TikTok saya, yaitu percakapan antara Habib Jafar dan juga Onadio ya, atau yang biasa dikenal dengan Onat. Nah, kalau teman-teman tahu, biasanya mereka ini memang suka bikin konten dengan mengundang beberapa tokoh agama untuk saling berbagi mengenai pengetahuan agama mereka masing-masing. Saya rasa ya, kalau kita perhatikan secara singkat ya, kontennya cukup baik, karena mengajarkan sikap saling toleransi meskipun berbeda pandangan agama. Cuman kalau kita perhatikannya dengan lebih sesama di dalam konten ini, Habib Jafar itu kalau kita perhatikan dia lebih banyak mendominasi di dalam menyampaikan narasi ataupun argumentasinya. Jadi kelihatan seperti ajaran Islamnya yang lebih ditonjolkan di dalam podcast mereka ini. Ya, jadi hati-hati bagi teman-teman yang beragama Kristen atau bahkan beragama lain selain Islam, kalau tidak bijak dan tidak hati-hati, itu bisa saja kita terpengaruh dengan narasi-narasinya Habib Jafar yang kelihatannya soft, tetapi ada intrik di dalamnya. Oleh karena itulah saya rasa kita perlu memberikan tanggapan terhadap hal semacam ini. Ini pertanyaan pribadi gue nih. Kan Islam itu penyempurnaan semua agama berarti ya. Iya, Sebelum Quran ada Bible. iya, Sebelum Bible ada Taurat. Taurat. Berarti sebelum Al-Quran udah ada Bible yang tertulis dong. Hmm, Oke. Islam menyempurnakannya. hmm. Oke. Berarti kitab sebelum Quran itu kitab kelas 2. Maksudnya kitab yang tidak diakui. Diakui. Oh, diakui? Diakui oleh kita. Oke. Dan kita wajib mengimani itu sebagai kitab yang turun dari Tuhan. Agar kita bisa meyakini bahwa Tuhan itu konsisten dari awal. Ya. Bukan, di awal yang benar Yahudi, kemudian yang selanjutnya yang benar Nasrani, Ya. atau selanjutnya yang benar Islam. Enggak, itu satu kesatuan. Ya. Jadi semakin sempurna, semakin sempurna. Gimana? Iya, semakin sempurna, dan puncak kesempurnaannya itu Oh. pada Islam. Yang itu inline, satu garis. Sebelumnya saya mau disclaimer terlebih dahulu, apa yang akan saya sampaikan ini adalah untuk menanggapi argumentasi dari Habib Jafar ya, atas dasar sekedar ingin berbagi pengetahuan ya, bukan untuk menyerang Habib Jafar. Karena saya cukup respect lah dengan beliau ya, dibandingkan dengan polemikus muslim lain yang taunya cuma mencocokologikan sesuatu berdasarkan kepercayaan orang lain dengan kepercayaannya, atau bahkan ada yang suka menghujat dan juga suka menghina kekristenan. Tetapi Habib Jafar ini dia mempunyai warna yang berbeda saya lihat, karena dia lebih toleran lah, dan narasi-narasi yang disampaikan juga tidak menyinggung ya ataupun menghujat kekristenan. Oke, yang pertama, Habib Jafar mengklaim bahwa Islam adalah penyempurna semua agama. Bahkan dia juga bilang bahwa kitab-kitab terdahulu itu juga sudah disempurnakan di dalam Al-Quran. Ya, jadi berbicara mengenai klaim sebagai agama penyempurna atau agama yang sempurna, saya yakin setiap penganut agama apapun pasti akan merasa agamanya yang paling sempurna. Bukan hanya Islam, baik itu Yahudi, Kristen, bahkan agama-agama yang baru lahir setelah Islam pasti akan menganggap bahwa ini loh agama saya sebenarnya yang lebih sempurna dibandingkan dengan agama-agama lain. Dan setiap orang pasti akan mengklaim agamanya sebagai agama yang paling benar dan juga sempurna. Nah, yang jadi masalah atau yang menjadi persoalannya adalah Habib Jafar, dia mengatakan Islam sebagai agama penyempurna dengan merujuk kepada agama-agama sebelumnya, yaitu Yahudi dan juga agama Kristen. Bahkan juga merujuk kepada kitab sucinya, yaitu Tauratnya orang Yahudi dan juga Injilnya orang Kristen. Dan kemudian datanglah yang terakhir yang disebut sebagai penyempurna, yaitu Al-Quran.
Memang di dalam ajaran Islam sendiri kita tahu ya bahwa ada namanya rukun iman yang ketiga, di mana di situ juga dikatakan bahwa mereka harus beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan ya. Jadi ada Taurat kepada Nabi Musa, ada Zabur kepada yang mereka sebut Nabi Daud, dan juga ada Injil kepada yang mereka sebut sebagai Nabi Isa, dan yang terakhir adalah Quran kepada Nabi Muhammad. Nah, masalahnya adalah dari semua kitab-kitab ini, ternyata Muslim hanya mempunyai kitab Quran sebagai pegangannya. Sementara untuk kitab-kitab yang lainnya seperti Taurat, Zabur, dan juga Injil, mereka sama sekali tidak mempunyai kitabnya secara fisik atau secara kasat mata lah dibilang ya. Jadi menurut saya agak aneh ya kalau dikatakan beriman kepada kitab-kitab terdahulu seperti Zabur, Taurat, dan juga Injil, tetapi kitabnya itu sendiri tidak ada di dalam bentuk fisiknya dan mereka tidak pegang itu. Bahkan bukan hanya itu, banyak di antara kalangan mereka juga menganggap bahwa kitab-kitab yang ada sekarang yaitu Taurat, Zabur, dan juga Injil menurut mereka itu sudah dipalsukan atau bahkan ada pula yang mengatakan sudah diubah-ubah. Dan yang anehnya, mereka mengklaim kitab-kitab itu palsu, tetapi mereka sendiri tidak pernah menunjukkan yang asli itu ada di mana. Narasi mereka mengatakan bahwa kitab-kitab ini yaitu Taurat, Zabur, dan juga Injil palsu atau sudah diubah. Mungkin ada kaitannya karena ternyata kitab-kitab ini terdapat beberapa kontradiksi dengan kitab Al-Quran yang mereka imani sekarang yang katanya menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Dan ini tentu merupakan pertanyaan besar. Kok bisa dibilang menyempurnakan tetapi ada beberapa hal yang kontradiksi dengan kitab-kitab sebelumnya? Pertanyaannya sekarang adalah, kalau memang Islam adalah agama penyempurna dan Quran adalah kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, tapi mengapa banyak hal yang berbeda atau kontradiksi di dalamnya? Bukankah seharusnya yang namanya penyempurna itu, ya, harusnya selaras dan juga sejalan dengan apa yang sudah ada terdahulu dan kemudian ia akan menjadi penutup untuk menyempurnakannya? Sebagai contoh, saya mau pakai analogi puzzle untuk memudahkan kita mengerti poin besar dari apa yang saya katakan ini. Teman-teman pasti tahu ya yang namanya kepingan puzzle ya. Nah, puzzle itu dia akan menjadi sempurna jika kepingan-kepingannya sesuai atau selaras dengan kepingan yang lain dan kemudian kita susun, kita satukan kembali dan itu tidak ada yang bertentangan atau yang berbeda. Jadi ketika sudah dirangkai dan sudah disatukan kembali, maka kita akan menganggapnya bahwa puzzle ini sudah sempurna. Tetapi jika ada satu puzzle saja yang berbeda dan itu nggak bisa masuk di dalam kepingan yang ada, maka puzzle itu mustahil dikatakan sempurna. Dalam perspektif kita sebagai orang percaya atau pengikut Kristus, kesempurnaan itu sudah selesai mulai dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai pada Wahyu pasal 22 ayat 21. Itu sudah final titik. Tidak boleh ditambah dan juga tidak boleh dikurangin. Di bagian akhir kitab suci kita, yaitu dalam Wahyu pasal 22, jelas dikatakan di situ dengan perikop yang berkata sebagai penutup. Ayatnya berbunyi demikian. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera, amin. Datanglah Tuhan Yesus, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian, amin." Nah teman-teman, jelas ya bahwa Alkitab sudah sempurna. Tak perlu ditambah dan juga tak perlu dikurangi. Bahkan dalam ayat yang sudah kita baca tadi disebutkan jika ada yang menambahkan, maka kepadanya akan ditimpakan malapetaka-malapetaka. Dan jika ada yang mengurangi, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.